Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita sama-sama selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, termasuk puasa hari ini, yaitu hari yang ke 16 Nah, itu harus paham juga tuh. Hari itu jangan lupa juga ketika kita tadarus, ketika kita amalan zikir hariannya. Kalau lupa hari gimana ya? Jadi hari ini hari yang ke 15 ya. Iya, 16. Jadi hari yang ke-15. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, khususnya puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita muhasabah dari mulai puasa hari pertama. Hari pertama ini bagaimana puasa kita? Banyak dosa yang melakukan atau melakukan hal-hal yang membatalkan, merusak pahala puasa. Itu harus muhasabah. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kembali kita bahas puasa lagi. Walaupun memang di bulan Ramadan ini rata-rata kultum, ceramah, bahasa puasanya apa-apa. Itu untuk namanya mengulang-ulang agar kita lebih kuat puasanya. Kalau orang yang gemar menuntut ilmu, belajar, kan gak ada istilah bosan, bahas puasa lagi, tidak. Orang yang bosan mendengarkan ceramah, tausiah, ilmu, biasanya otaknya kecil, sempit, jadi gak muat ya. Tapi kalau yang otaknya luas, cerdas, justru malah nambah, ya kan? Tersimpan di memori seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, mungkin hadis ini hafal semuanya, yaitu kalimat man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalimat hadisnya ada dua. Satu lagi, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang koma itu berdiri, menegakkan bulan Ramadan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Tetapi syaratnya harus imanan wa ihtisaban. Harus beriman, disertai iman, dan juga ihtisaban. Ihtisaban itu adalah sesuatu ibadah yang hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau karena Allah.
ihtisaban itu kalau kita terjemahkan karena Allah. Jadi seseorang yang berpuasa, yang benar-benar puasanya itu menjalankan atas karena perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan puasanya orang awam. Kalau orang awam puasanya ikut-ikutan aja karena bulan Ramadan pada puasa. Oh, kalau puasa ini saya malu nih. Di kantor semua orang-orang puasa, saya ikut puasa aja. Jadi tidak ada iman, tidak ada keikhlasan dalam hatinya, hanya ikut-ikutan. Orang seperti ini ya nggak bisa, nggak dapat apa-apa. Tapi syarat puasa itu adalah keimanan, wahtisaban. Syaratnya adalah karena iman dan juga karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut ihtisab. Nah, orang yang berpuasa karena iman dan ihtisab itu, maka kata Nabi, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dosa yang mana? Dosa yang tidak ada kifaratnya, dosa yang tidak ada hubungan dengan manusia. Ini dosa-dosa kecil yang terutama dosa kepada Allah Subhanahu wa taala itu dihapus dengan adanya kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi kalau dosa-dosa besar belum kita kifarah, belum kita taubat, nah itu pending gitu, tergantung bagaimana taubat kita. Tapi yang dimaksud Allah mengampuni dosa-dosa sebelum Ramadan 11 bulan, dosa kita banyak, numpuk, dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikufirallahu ma taqaddama. Diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian juga dalam hadis yang kedua, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban gufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Sama juga kalimat. Barang siapa yang mendirikan Ramadan. Jadi ada perbedaan. Kalau tadi khusus barang siapa yang berpuasa. Kalau hadis yang kedua itu barang siapa yang mendirikan Ramadan, qiyam Ramadan namanya. Siapa yang mendirikan Ramadan, dia adalah yang menghidupkan segala macam bentuk ibadah selain puasa. Selain puasa dia tadarus juga, selain puasa dia tarawih juga, dan juga amalan-amalan yang lain. Ini namanya mendirikan, menegakkan Ramadan. Nah, orang seperti ini juga akan diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala, dosa yang telah lalu. Jadi setiap kita masuk bulan suci Ramadan, setelah kita meninggalkan jejak dosa selama 11 bulan, maka ketika kita berpuasa masuk ke bulan suci Ramadan, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu fadilah atau keutamaan puasa di bulan suci Ramadan. Dan juga di bulan suci Ramadan, seseorang berbuat dosa itu juga dosanya dilipat gandakan, berat dosa. Karena pahala di bulan suci Ramadan juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kita baca Quran di luar Ramadan dengan baca Quran di bulan Ramadan, pahalanya di bulan suci Ramadan dilipat gandakan. Kita biasa salat duha di luar Ramadan, kemudian kita juga membiasakan diri salat duha di bulan Ramadan, maka itu pahalanya berbeda. Pahalanya dilipat gandakan. Segala sesuatu ibadah atau kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ketika kita bersedekah, sedekah juga yang kita lakukan di luar Ramadan dan juga dalam Ramadan, maka pahalanya semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala macam kebaikan yang kita lakukan di luar Ramadan, di dalam Ramadan, maka berbeda. Pahalanya lebih besar atau dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu kelebihan bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Demikian dua hadis yang disabdakan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang iman dan wahdisaban, sehingga kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita lanjutkan kembali. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.